Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tama-tama kita panjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada terhingga sehingga kita dapat hadir di majlisul ilmi ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita junjungkan pada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan para hadirin hadirat IKTV yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masalah keutamaan bulan Ramadan, yaitu fadlu syahri Ramadan wa fadlul amal fihi. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, lamma hadara Ramadan, ketika Ramadan telah datang, qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan barokah. Jadi bulan Ramadan itu disifati dengan bulan yang penuh barokah. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa yang diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan, maka dia telah diharamkan oleh Allah dari kebaikan, dari jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, na'udzubillah. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasi dan Al-Baihaqi. Kemudian kita lanjut ke hadis yang kedua dari Utbah, ya. Hadis ini adalah dari Utbah. Fahaddatsa an Ramadan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Utbah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu fi Ramadan, tentang Ramadan, tughlaqu abwabun nar, ditutup pintu neraka, wa tuftahu abwabul jannah, dan dibukakan pintu-pintu surga, wa tusaffadu fihi asyayatin, dan dibelenggulah di dalamnya para setan-setan. Qala, kemudian berkata Rasulullah, wa yunadi fihi malak, di dalam bulan Ramadan itu malaikat menyeru. Ada malaikat yang tugasnya menyeru. Jadi khusus bulan Ramadan, menyeru di bulan Ramadan. Apa? Ya baghil khairi abshir, wahai orang yang menginginkan kebaikan, berilah kabar gembira. Wa ya baghi syarri aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan, maka berhentilah. Hatta yanqadi Ramadan, yanqadiya Ramadan, hingga Ramadan itu berakhir, ya. Jadi malaikat ada yang menyeru di bulan Ramadan ini. Dan yang kemarin, yang terakhir, yang ketiga adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu menghapuskan dosa-dosa. Antara keduanya dengan syarat idza jtunibatil kabair, dengan syarat apabila dosa-dosa besar ditinggalkan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Kemudian hadis yang keempat. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, wa arafa hududahu, dan dia mengetahui batasan-batasannya, wa tahaffaza mimma kana yanbaghi an yatahaffaza minhu, dan dia terjaga dari hal-hal yang sayogianya dia terjaga darinya, yaitu perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, maka kaffara ma qablahu, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu. Jadi apa syarat Bapak Ibu dosa kita dihapuskan itu? Yang pertama, man shoma Ramadan, puasa di bulan Ramadan dulu. Tidak berpuasa ngaku-ngaku dihapuskan dosanya ya. Nanti di hari raya Idul Fitri ngikut Id juga dia gitu kan. Apa biasa orang ya ngucapin Idul Fitri. Ya. Tidak apa-apa lah. Sekedar ngucapin Idul Fitri ya, merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain ya. Tapi kadang-kadang tidak berpuasa ya. Jadi dia merasa seperti ya tadi ya, bahwa dia sudah diampuni dosanya. Ini salah besar ya. Jadi man shoma Ramadan, harus puasa dulu. Kemudian wa arafa hududahu, tahu batas-batasannya ya. Jadi orang yang berpuasa yang bagaimana yang dihapuskan dosanya, orang yang mengetahui batasan-batasannya, yang mana yang haram, mana yang halal ya. Itu dia tahu. Jadi berpuasa itu dengan ilmu juga ya. Kadang-kadang sudah lewat sahur ya, orang sudah azan. Sudah azan tadi? Sudah. Nah, masih minum dia. Ngapa? Lupa tadi itu tuh, kecepatan itu. Ya, ini orang yang ya sudah tahu tapi dia ngakal-ngakali ya. Atau mau berbuka juga begitu ya. Sudah ya? Belum Pak? Sudah ini nih, sudah. Kecepatan 5 menit gitu kan. Enggak, matahari udah tenggelam ya. Padahal jadwalnya belum masuk. Ya, itu arafa hududahu, harus tahu batasannya. Wa tahaffaza mimma kana yanbaghi ay yatahaffaza minhu, dan dia terjaga dari yang seharusnya dia terjaga ya. Terjaga matanya, terjaga tangannya, terjaga kakinya ya, dan terjaga yang lain-lainnya. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman ya, wa ihtisaban. Nah, jadi yang pertama dengan iman, kemudian wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, wa ihtisaban. Jadi ada harapan, pengharapan ya. Orang yang berharap tentu dia berusaha ya. Dia baca Al-Qur'an, dia sholat malam ya. Sayang kalau tinggal sholat malam, tinggal sholat malam di masjid, sholat malam sendiri di rumah ya. Kemudian ya sholat malam ya, bukan sekedar sholat tarawih saja, tapi sholat malam juga dia kerjakan ya. Ini ihtisab ya, mengharap ya, harap-harap cemas gitu ya, dapat atau enggak, dapat atau enggak. Tapi ya bukan harap-harap saja, tapi dia berusaha. Iman kemudian berharap. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan ya diampuni dosanya yang telah berlalu. Jadi ada hadis-hadis ini ya sudah ya menyebutkan kepada kita keutamaan-keutamaan Ramadan. Masih ada waktunya? Apapun dia melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itulah
yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Semua yang bermanfaat dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf sebagai hamba yang dhaif. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.